Apa sebenarnya penyebab mengapa negara gagal? Dia harusnya menjadi pengurus, dia berubah wajah menjadi ikut main. Kita kaya sumber daya alam, tapi kekayaan itu hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja. Dan itu kebanyakan terafiliasi kepada negara. Karena negara ikut menjadi pemain. Anda cek siapa sekarang yang menjadi menteri di zaman Pak Prabowo, dan siapa yang menjadi menteri di zaman Pak Jokowi, lalu cek dia kalau bisnisnya bisnis apa. Hampir semua kandidat presiden 2019 itu bohirnya sama-sama aja. Jadi Prabowo sama aja, Jokowi sama aja. Hampir kebanyakan para anggota DPR kita itu sekaligus pemain tambang. Jelas kan? Loh iya. Kita semua tahu menteri di era Jokowi dan di era Prabowo ya itu-itu saja menterinya. Penjelasan dari Prof. Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara, tentang apa penyebab kerusakan negara. Kerusakan negara diakibatkan oleh penguasa dan para pejabat yang ikut bermain di dalamnya, khususnya dalam bidang tambang. Mereka ikut bermain dalam hal tersebut. Bagaimana rakyat mau sejahtera jika para penguasa dan pejabat ikut bermain di dalamnya, dan tentunya hanya merekalah yang bisa menikmati hasil sumber daya alam di negeri kita ini. Lalu, bagaimana dengan nasib rakyat? Apa sebenarnya penyebab? Ya, kenapa negara-negara itu mengalami kerusakan? Nah, saya coba menjelaskan beberapa yang saya pahami dan saya pernah baca ya. Yang pertama adalah buku barangkali yang paling bagus Anda cerna, yaitu buku Mengapa Negara Gagal. Darren Acemoglu menulis dengan Robinson. Buku itu bercerita begini, dia melihat mengapa negara gagal, karena biasanya kalau negara itu terlalu kaya, pemerintahannya itu bersalin rupa dari yang harusnya mengurus menjadi pemburu rente. Apa itu pemburu rente? Jadi dia ikut main untuk mencari keuntungan. Dia harusnya menjadi pengurus, dia berubah wajah menjadi ikut main. Kan kalau kita belajar kembali demokrasi ya, demokrasi itu rakyat itu yang berkuasa. Rakyat itu kan tidak pernah sebenarnya menyerahkan kedaulatan itu kepada negara, kedaulatan itu kepada presiden, enggak. Kalau pakai bahasanya Rousseau, kedaulatan itu kan enggak pernah dipindahin, tetap rakyat yang pegang, kedaulatan dipegang kita. Makanya kalau negara mau melakukan sesuatu, harusnya dia nanyain ke kita kan, saya mau ini dong, boleh enggak? Itulah yang disebut dengan partisipasi. Itu sebabnya kalau bikin undang-undang, wajib ada namanya partisipasi. Karena kedaulatan itu enggak pernah pindah, kita tetap yang pegang. Jadi kalau presiden mau ngapa-ngapain, dia harus nanya kita. Bos, saya mau gini nih, boleh nggak? Kalau kita bilang nggak boleh dia lakukan. Karena kedaulatan di kita. Nah, itu hilang di tataran negara-negara yang bersalin rupa menjadi pemburu rente. Kenapa? Karena dia ikut main. Dia nggak akan nanya. Nah, contoh misalnya negara di buku itu menjelaskan kasus Nauru. Nauru itu di tahun 70-an, itu kayanya nauzubillah. Tetapi karena dikelola dengan keliru dan negaranya berubah menjadi pemburu rente, itu dilakukan ekstraksi luar biasa yang itu memperkaya sebagian orang saja, dan akhirnya negara itu kolaps. Dia kayak kobal. Kita ini kayak berpindah dari satu kekayaan dan kekayaan lain, dan kita menjadi serakah pemburu semua. Saya mengatakan ini kepada apa? Kepada negaranya, karena yang main kebanyakan adalah negaranya. Dulu kita kaya minyak, semua lari ke minyak. Ya kan, kita mengalami windfall gain tahun 70-an lah, minyak itu. Gila-gilaan. Minyak habis, pindah ke batu bara. Batu bara mulai declining, pindah ke nikel. Nikel dan pasir besi. Kalau Anda lihat daftar kekayaan orang-orang yang main di 3 sektor ini, 4 sektor ini, itu kebanyakan terafiliasi pada negara. Memang sangat benar sekali jika kita melihat kekayaan orang-orang yang bermain dalam 3 sektor tersebut, salah satunya di bidang tambang. Mereka terafiliasi di dalam negara dan mereka dekat sekali dengan kekuasaan. Itu yang disebut dengan kutukan sumber daya alam. Kita kaya sumber daya alam, tapi kekayaan itu hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja. Dan itu kebanyakan terafiliasi kepada negara. Karena negara ikut menjadi pemain. Anda secara sederhana begini deh, Anda cek
siapa sekarang yang menjadi menteri di zaman Pak Prabowo dan siapa yang menjadi menteri di zaman Pak Jokowi, lalu cek dia kalau bisnisnya bisnis apa. Kalau dia bekerja sama, dia kerjasamanya kira-kira sama industri ekstraksi mana. Bahkan jangan salah, kalau Anda nonton film filmnya Mas Dandi tuh, soal nikel, ya itu dikeluarkan di tahun 2019. Hampir semua kandidat presiden 2019 itu bohirnya sama-sama aja. Semua terkait tuh industri ekstraksi. Jadi Prabowo sama aja, Jokowi sama aja. Industri ekstraksi semua. Film itu menjelaskan secara detail, 1 jam lebih, menjelaskan bahwa ini bisnisnya sama ini itu industrinya ya batu bara juga. Disebutlah beberapa nama-nama tertentu yang barangkali nggak enak juga kalau kita sebutkan di sini kan. Tapi kalau Anda bayangkan, coba Anda cek riset Tempo yang menyatakan bahwa apa? Hampir kebanyakan para anggota DPR kita itu sekaligus pemain tambang. Jarang sekali orang yang berani mengungkapkan sebuah kebenaran, akan tetapi Prof. Zainal Arifin Mokhtar ini berani terang-terangan saat ceramah di Jagokarian. Ini merupakan suatu pencerahan buat kita semua. Jelas kan? Loh iya. Oh iya, tinggal berpindah saja. Sekarang kalau bukan pemain ekstraksi ya pemain proyek kan? Ya sekarang MBG lagi. Ada yang punya dapur? Mungkin bisa studi banding sama Jagokarian lebih efektif. MBG itu bohong besar kalau tidak menghabiskan uang pendidikan. Itu ada dalam APBN 230 triliun. Memang, nah ini postur tricky APBN kita ya, supaya sekaligus saya kasih info. Poster tricky. Jadi kita itu rata-rata memang hampir 700 triliun dana pendidikan karena harus kewajiban 20%. 500 sampai 700 triliun dana pendidikan. Tapi yang sampai ke pendidikan itu dipangkas memang, nggak banyak. Nah selebihnya itu lari kemana-mana tuh, membangun ini, menguatkan P3K dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang kemudian hilang kan. Efisiensi yang banyak dilakukan itu 230 triliun untuk dipakai di kasus MBG. Saya sekarang ini orang-orang, saya sebenarnya mau yang kedua nih. Tadi saya baru bicara satu ya soal orang-orang banyak yang ngelaporin soal P3K, Prof. P3K itu di banyak tempat sekarang, kasihan betul guru-guru P3K itu dan orang-orang P3K itu di banyak tempat dia dipaksa untuk menandatangani komitmen akan bekerja selama setahun, tapi hanya akan dibayar sebulan, 6 bulan. Karena duitnya nggak ada. Itu jahanam betul itu, begitu menurut saya itu. Masa orang dipaksa kerja 1 tahun, menandatangani 6 bulan hanya gaji. Dan kalau dia tidak mau terima itu, dia dikeluarkan dari P3K, diambil orang lain. Sangat tegas, lugas, dan berani pencerahan atau penjelasan dari Prof. Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara ini. Beliau menjelaskan tentang rusaknya negara ini diakibatkan oleh apa. Ternyata diakibatkan oleh para penguasa-penguasa atau pejabat yang ikut bermain di dalamnya, yang seharusnya pejabat dan penguasa itu tidak boleh main di dalamnya atau tidak boleh bermain di dalamnya. Akan tetapi hal ini terjadi dan ini menurut riset Tempo juga ya, bukan hanya omong kosong saja ya. Dan di sini Prof. Zainal Mokhtar ini menjelaskan bagaimana menteri di era Jokowi dan di era Prabowo mereka masih sama saja, itu saja. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Prof. Zainal ini tentunya beliau menjelaskan tentang keterkaitan para oknum-oknum yang ikut bermain di dalamnya mengenai salah satunya tentang tambang ya, karena tambang ini kan kita semua tahu ya itu adalah manis banget hasilnya tentunya ya, di situ cuannya sangat luar biasa manisnya. Dan ini sebenarnya ya kekayaan negara ya, hasil bumi itu yang sangat melimpah di negara kita ini ya. Hasil bumi, laut, dan lain-lainnya itu sangat melimpah sekali di negara kita ini. Akan tetapi sangat disayangkan sekali masyarakat kita semua tentunya semua tahu
apa yang terjadi pada masyarakat, apakah kita juga ikut menikmati? Tentunya yang bisa menikmati secara besar-besaran ya para pejabat dan para penguasa yang ikut bermain di dalamnya ya, karena sudah disebutkan tadi ya, kekayaan orang-orang di berbagai sektor yang bermain di dalam sektor tambang tersebut ya, mereka itu terafiliasi di dalam kekuasaan atau terafiliasi di negara tersebut ya. Jadi memang benar apa yang terjadi saat ini, yang terjadi pada masyarakat yang memang sangat sulit sekali ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tentunya juga akan semakin tambah miskin ya, karena sumber daya alam yang sangat melimpah di negeri kita ini ya hanya dinikmati orang-orang tertentu saja, tentunya para bohir-bohir yang tadi sudah dikatakan oleh Prof Zainal tadi ya. Kita tidak bisa menampik dan tidak bisa menafikan tentang hal tersebut ya. Jika memang kekayaan di negeri kita ini tuh sebenarnya Indonesia atau negeri kita ini sangat kaya raya ya, akan tetapi hasil bumi, laut dan lainnya dan hasil dari sumber daya alam kita ini, kita seakan-akan itu kita tidak tahu. Bahkan jika kita melihat ya yang hidup di pelosok atau yang hidup di perkampungan yang sangat jauh dari pantauan-pantauan dari para wakil rakyat ya, semuanya pasti tidak tahu ya, para wakil rakyat atau yang sudah terpilih oleh masyarakat-masyarakat tersebut, mereka tidak pernah tahu sebenarnya apa keadaan di daerah-daerah tersebut ya, tidak pernah tahu dan tidak tahu sebenarnya ya. Masih banyak sekali yang sulit mencari pekerjaan, banyak sekali pengangguran, bahkan untuk mencari makan aja itu sangat susah sekali ya. Untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk menghidupi keluarga itu sangat susah sekali. Kadang mencari makan atau mencari rezeki untuk hari ini itu masih bingung, yang untuk besok itu bagaimana. Itulah padahal negeri kita itu sangat kaya raya, akan tetapi kita semua tahu siapa yang menikmati dan siapa yang bisa menguasai hal-hal tersebut. Salah satunya di bidang tambang, dan bukan hanya di bidang tambang saja ya, masih banyak sekali kekayaan atau sumber daya alam kita ini hasilnya dari beberapa sektor. Itu banyak sekali sektor yang tentunya menghasilkan atau bisa berpundi-pundi uang itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensubsidi rakyat ya seharusnya. Akan tetapi hal tersebut tetap saja tidak terjadi, dan rakyat masih saja banyak sekali yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Dan jika kita melihat di sebuah riset atau kita melihat itu berapa persen sebenarnya penurunan kemiskinan di Indonesia ini ya, ini sangat miris sekali ya. Sedangkan jika kita melihat para penguasa atau mereka yang terafiliasi di dalam kekuasaan atau di dalam negara, mereka ini yang kaya semakin kaya dan mereka semakin bertambah pundi-pundi uang ya. Padahal masih banyak sekali masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang masih dalam hidup garis kemiskinan itu masih sangat banyak sekali ya. Akan tapi mereka tidak pernah tersorot, bahkan tidak pernah ter-up di media, dan itu terabaikan begitu saja ya. Seakan-akan para penguasa bilang tidak mungkin tahu karena mereka tidak terjun ke lapangan. Akan tetapi ada pengurus-pengurus di daerahnya tentunya ya, dan tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan tetapi hal-hal yang terabaikan seperti ini bukan hanya terjadi pada kali ini saja dan pada tahun ini saja atau di era-era presiden-presiden ini saja. Dari zaman-zaman sebelumnya pun mungkin bisa juga terjadi seperti itu, dan dari zaman presiden terdahulu atau penguasa zaman dahulu pun atau penguasa dulu pun mungkin juga bisa jadi seperti itu ya. Dan bukan hanya saat-saat ini saja, karena yang bisa menguasai atau bisa terafiliasi dalam sektor-sektor tersebut atau beberapa pejabat yang ikut memainkan dalam bidang tambang, tentunya memang itu tidak orang yang biasa, dan tidak mungkin orang biasa bisa terafiliasi dalam bidang tersebut, atau mereka bisa menguasai beberapa sektor yang tentunya sangat menguntungkan bagi mereka, dan bukan sedikit nilainya. Masalah keuangan ya, itu bukan sedikit nilainya tentunya. Itu jika
kita lihat dari beberapa sektor yang penghasilannya sangat luar biasa atau keuntungannya sangat luar biasa di bidang tambang dan berbagai sektor lainnya, itu tentunya ya mereka juga pasti menikmati dari dulu ya, itulah penguasa-penguasa. Jadi mungkin rakyat bisa berharap agar sebenarnya rakyat juga pengen atau menginginkan kesejahteraan di negeri kita ini.